Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Igusti Ngurah Ananta Suryadi Putra dari kelas 10 MIPA 5 nomor absen 8. Hari ini saya akan membahas materi mengenai geometri bidang datar. Baik, langsung saja kita akan membacakan peta konsepnya terlebih dahulu. Geometri bidang datar yang akan kita pelajari hari ini yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, pengertian titik, garis, bidang, dan aksioma garis dan bidang. Yang kedua, kedudukan titik pada garis dan bidang. Pengertian titik, garis, bidang, dan aksioma garis dan bidang. Titik merupakan unsur geometri yang paling sederhana yang biasanya dilambangkan dengan huruf kapital. Titik juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang memiliki kedudukan tapi tidak memiliki ukuran. Contoh titik itu misalnya titik A, titik B, titik C. Untuk selengkapnya dapat dilihat di PowerPoint berikut. Yang kedua, garis. Garis merupakan himpunan dari titik-titik yang hanya memiliki panjang namun tidak memiliki lebar. Garis tidak berpangkal dan tidak berujung. Garis biasanya ditulis dengan satu huruf kecil ataupun dua huruf besar. Misalkan garis H, garis K, garis EF, dan garis JK. Selain garis, ada yang dinamakan ruas garis dan sinar garis. Pengertian ruas garis. Ruas garis adalah sebagian dari garis yang memiliki dua titik ujung yang berbeda. Ruas garis memiliki ujung dan pangkal. Pengertian sinar garis. Sinar garis adalah garis yang memiliki pangkal tetapi tidak memiliki ujung. Nah, agar lebih jelasnya dapat dilihat perbedaan garis, ruas garis, dan sinar garis di PowerPoint berikut ini. Di sini kita dapat lihat bahwa ruas garis itu yang paling kiri, dia memiliki ujung dan pangkal. Nah, coba kita bandingkan dengan sinar garis. Sinar garis di titik B-nya ada tanda panah. Tanda panah itu berarti tidak terhingga. Nah, di garis AB yang gambar ketiga, itu di titik A dan titik B terdapat titik panah. Jadi, dia seperti yang dikatakan tadi tidak memiliki ujung dan tidak memiliki pangkal. Selanjutnya, bidang. Bidang merupakan himpunan dari titik-titik yang memiliki ukuran panjang dan lebar dan dapat meluas secara tak terhingga. Bidang juga dapat diartikan sebagai permukaan rata yang dapat meluas ke segala arah. Contoh bidang dapat dilihat pada PowerPoint berikut. Selanjutnya, aksioma garis dan bidang. Aksioma ini ditemukan oleh Euclid. Euclid adalah bapak geometri. Aksioma yang pertama, melalui dua buah titik sebarang, kedua titik tidak berhimpit, hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai dua titik persekutuan, maka itu seluruhnya terletak pada bidang. Itu aksioma yang kedua. Yang ketiga, melalui tiga buah titik sebarang hanya dapat dibuat sebuah bidang. Kedudukan titik terhadap garis dan bidang. Kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama, titik terletak pada garis atau garis melalui titik. Yang kedua, titik tidak terletak pada garis atau titik di luar garis.
Untuk selengkapnya atau lebih jelasnya dapat dilihat di gambar di samping pemaparannya. Yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Titik terletak pada bidang atau bidang melalui titik. Titik tidak terletak pada bidang atau titik berada di luar bidang. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat di gambar di sampingnya. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Soal pertama, sebuah lapangan berbentuk persegi memiliki keliling 44 meter. Luas lapangan tersebut adalah. Yang kedua, Pak Tono ingin menanam bibit pohon apel di kebunnya. Kebun Pak Tono berbentuk persegi panjang dengan panjang dan lebar berturut-turut 50 meter dan 30 meter. Apabila Pak Tono menanam dengan jarak 2 meter antar pohon, maka berapa banyak pohon apel yang dapat ditanam? Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati. Saya tutup video presentasi ini dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.